Shalom, selamat pagi sahabat setia. Semoga hari ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025 dengan tema pertobatan. Tema ini didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca lebih lanjut, mari kita undang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita dan kita berdoa. Ya Allah yang baik, pagi ini kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh bangun dari tidur kami semalam di dalam keadaan sehat. Saat ini kami ingin mendengar dan memahami firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat setia dimanapun berada, nats firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 13 yang berbunyi demikian. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Dan judul renungan pagi ini adalah aturan main. Ya, aturan main. Sahabat setia, adakah yang suka menonton YouTube tentang kuliner? Di Indonesia ini ada beberapa pembuat konten video tentang makanan yang terkenal. Dalam berbagai YouTube, mereka kerap kali didapati tidak peduli seberapa besar nama mereka. Penjual makanan yang mereka datangi tak segan meminta mereka untuk antri. Tidak boleh mendahului pembeli yang lain dan tidak ada keistimewaan khusus. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini, saat Yesus sedang berbicara dengan beberapa orang yang dalam masyarakat mereka sering merasa benar sendiri dan memandang orang lain lebih rendah. Yesus menceritakan sebuah kisah tentang seorang Farisi yang mendekati bait suci dengan sikap sok tahu. Ia bersyukur bahwa ia tidak seperti orang lain. Kebajikannya tidak tercela. Ia membayar persepuluhan dengan setia. Ia tahu bahwa ia telah memenuhi standar seorang pria Yahudi yang baik. Kemudian Yesus menggambarkan tentang pemungut cukai, di mana si pemungut cukai tahu bahwa ia tidak akan pernah dapat memenuhi standar kesempurnaan Allah. Ia berseru dari kejauhan, "Ya Allah, kasihanilah aku. Aku ini orang berdosa." Si pemungut cukai tidak merasa berhak. Ia tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dapatkah kita merasakan keheningan yang menyakitkan di tempat itu
saat Yesus meninggikan seorang pemungut cukai yang secara implisit menunjukkan sikap taubat. Yesus meninggikan orang yang tahu tempatnya dalam permainan kasih karunia. Bagaimana dengan kita? Bahaya ketika kita mencari hak rohani di hadapan Allah. Kita perlu merendahkan diri untuk mengetahui tempat kita di kerajaannya. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia jika kita bertobat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ampunkan kami untuk menyadari keberadaan kami sebagai orang yang berdosa, yang telah Kau karuniai keselamatan. Kembalikan hidup kami untuk melakukan pertobatan senantiasa. Amin. Sahabat setia, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.